Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak ya anak-anak. Iya. Selamat siang. Karena tadi teman-teman udah istirahat, mudah-mudahan kita fokus nanti ya di jam setelah istirahat ini karena jam-jam lampar ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman diharapkan Bapak fokus dulu gitu ya terhadap materi yang Bapak jelaskan. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin oleh Neng baju merah. Belum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Yang disebut namanya silakan acungkan tangan ya. Aditya, Alia, Kotrun Nada, Cipar, Kevin, Saya Meilani, Minta, Fahri, Nada, Naila, semangat banget Naila, Nova, Rama, Ripa, Seni, Tanto, Tia, Widya, Kristi, Julpa, Aicha. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi yang akan disampaikan, Bapak mau ulas dulu pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Kenapa enggak baca lagi? Nah, kemarin kita belajar apa? Gak ada yang ingat? Kita belajar rencana nanti ya MBG setelah belajar. Nah, anak-anak kemarin telah disampaikan terkait rencana tata ruang wilayah. Coba ada yang masih ingat apa rencana tata ruang wilayah itu? Enggak. Lupa. Aduh, gimana ya harus baca-baca lagi ya. Nah, kita ulas lagi bahwasanya rencana tata ruang wilayah adalah kebijakan yang dibuat untuk mengoptimalkan, memaksimalkan suatu wilayah. Betul. Nah, jenis-jenis tata ruang ini ada berapa? Ingat gak? Ada 3. Ya. Yang pertama, ada yang tahu? Iya betul. Tadi wilayah kota. Terus desa bisa masuk ke sini. Provinsi. Terus sekarang nasional. Oke, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa mengingat kembali apa yang pertemuan kemarin sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kali ini mengenai pengembangan
pengembangan dan tata ruang desa dan kota. Nah, mengapa materinya ini? Karena ini nyambung gitu dengan apa yang kemarin disampaikan. Jadi untuk mencapai rencana tata ruang wilayah ini secara kota, provinsi, nasional, nah kita berangkat dari unit terkecil dahulu. Siap. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian lihat selama perjalanan dari rumah kalian ke sekolah? Infrastruktur. Rumahnya di mana, Adil? Industri. Konteks ada apa aja? Mohon didengarkan. Hutan, sawah, Nah, oke. Parung Konteng masuknya wilayah mana, Adil? Kabupaten. Kabupaten Tasikmalaya. Ada yang di kota sebelah sini? Rama. Silakan. Lihat apa dalam perjalanan ke sekolah? Saya melihat di Tirga itu ada industri, kayak pabrik gitu, Pak. Terus ada rumah besar kayak rumah sakit, terus ada market, terus ada mall, ada hotel, kayak gitu, Pak. Terima kasih Rama dan Adit. Nah, Bapak punya lembar kerja yang harus kalian isi gitu ya sambil nanti memperhatikan Bapak. Silakan per kelompoknya. Silakan kerjakan ya. Nah, di dalam TTS tersebut Bapak memasukkan 6 istilah yang kalian harus cari, kalian harus temui, dan kalau kalian ada yang tidak asing dengan istilah-istilah tersebut, silakan dideskripsikan di bawah ya. Sambil memperhatikan ke sini ya. Nah, ini ada, nanti dulu jangan dulu diisi, kita perhatikan dulu ke sini ya. Nah, pengertian desa dan kota, ada yang sudah tahu apa itu desa, apa itu kota? Ayo angkat tangan. Apa? Ya, kenapa Rama? Desa itu suatu wilayah yang masih dibilang kurang maju, tapi udah ada beberapa fasilitas yang memadai tapi belum mencukupi. Terus kalau kota itu lebih bisa dibilang wilayah yang sudah maju, di mana beberapa infrastruktur ataupun kayak fasilitas itu sudah lebih memadai yang untuk digunakan untuk masyarakat umum gitu. Oke, itu cukup menjawab. Tapi untuk lebih rincinya kita berdasarkan teori. Nah, desa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas. Nah, desa sendiri berwenang untuk mengatur, mengurus pemerintahan berdasarkan inisiatif masyarakat lokal. Nah, ciri-ciri desa tadi telah disebutkan sebagian oleh Adit gitu, di mana ada perhutanan dan lainnya gitu ya. Dan ini pun bersangkutan dengan perilaku masyarakat desa yang masih memegang tradisi. Selanjutnya kota. Tadi menurut Rama kota itu wilayah yang terdiri dari industri-industri. Nah, kita berangkat ke berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kota didefinisikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama yang bukan agraris. Tahu agraris apa? Berarti betul ya yang dikatakan oleh Rama tadi, ke bidang industri, di mana aktivitasnya difokuskan kepada non pertanian dan dirancang untuk mendukung kebutuhan pemukiman serta menjadi pusat pelayanan. Tadi kata Rama ya, diberitahukan bahwasanya di kota itu ada pusat-pusat kegiatan. Nah, selanjutnya ada karakteristik desa dan kota yang tadi telah dijelaskan oleh Adit gitu ya. Adit berada di Parung Ponteng, rumahnya di Parung Ponteng, ini pedesaan. Nah, karakteristiknya
selanjutnya yang pertama, masyarakat masih ada di sektor agraris, di mana tadi ya teman-teman udah paham juga bahwasanya masyarakat masih bekerja di bidang pertanian. Kemudian yang kedua ada tradisi adatnya kuat. Jadi di desa masih mengenal kata pamali. Nah, kemudian etos kerjanya tinggi. Di desa itu sering sekali diadakannya gotong royong, dan di mana partisipasi warganya juga sangat seragam gitu dalam mendukung kerja ya. Nah, solid. Kemudian kebiasaannya seragam. Oke. Yang selanjutnya di perkotaan. Nah, di perkotaan ini masyarakatnya heterogen, di mana berbagai macam jenis pekerjaan ada di perkotaan. Kemudian tingkat individualisme tinggi. Nah, jadi masyarakat desa itu cenderung, mungkin masyarakat kota, mohon maaf ya, masyarakat kota ini cenderung bersikap individualisme. Artinya kita teman-teman, nah boleh mengenal itu dengan sendiri-sendiri, introvert gitu ya. Nah, itu masuk ke wilayah perkotaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, kemudian yang ketiga ada hubungan sosial yang formal. Jadi masyarakat perkotaan itu ketika berhubungan dengan masyarakat lainnya secara formal, rata-rata itu hanya berdasarkan kepentingan saja. Jadi jika ada kepentingan saja baru berinteraksi gitu. Misalkan dalam pekerjaan, setelah kerja mah pulang diam gitu dan tidak keluar lagi, tidak seperti masyarakat desa. Masyarakat desa mah kan sering ada kegiatan program, gotong royong dan lainnya gitu. Nah, kemudian yang keempat, poin keempat ini ada perilaku yang rasional. Nah, masyarakat perkotaan ini berpikirnya mulai logis gitu. Kemudian yang kelima ada modern. Tentunya tadi yang disebutkan oleh Rama, modern di sini dalam pola pikir, dalam infrastruktur gitu, dan lainnya, teknologi juga. Nah, sekarang karena tadi Adit dan Rama sudah menyampaikan, Bapak ingin bertanya kepada Meilani. Meilani rumahnya di mana Meilani? Di Ciamis. Di Ciamis, Cikoneng. Apa yang khas dari wilayah Meilani, Ciamis, Cikoneng? Industri, Pak. Ada industri. Tidak. Kondisi alamnya bagaimana Meilani? Kondisi alamnya Kebun semua. ya gitu. Subur tanah. Pekerjaan masyarakatnya Di industri. di industri. Oke, terima kasih ya Meilani. Selanjutnya Bapak ingin bertanya Jipar. Jipar tinggalnya di mana Jipar? Di Paseh. Paseh. Apa karakteristik Paseh? Karakteristik Paseh itu banyaknya industri-industri kayak toko Rifa, seperti toko makanan saji, makanan mungkin minuman saji juga, seperti Mixul, Janto. Nah, oke, terima kasih Jipar. Terlihat ya perbedaan desa dengan kota, di mana Meilani itu dari Kabupaten Ciamis dan Jipar dari Kota Tasikmalaya ya. Terlihat perbedaannya bahwasanya pembangunan dari segi pembangunan di wilayah kota itu lebih pesat dibanding di wilayah kabupaten. Sudah diisi? Sudah diisi? Isi dulu. Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah. 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 Tapi enggak. Oke, teman-teman ada yang mau mengisi lembar kerja yang telah Bapak beri? Yuk ke depan. Siapa yang mau ke depan? Boleh minta. Boleh.
IPA menemukan apa IPA? Naila menemukan apa Naila? Poli. Rama menemukan apa? Bapak sengaja memberi TTS yang seperti ini biar kalian fokus. Masa apa itu? Metropolis. Isti menemukan apa? Swasembada. Udah enam ya. Adit. Tiranopolis, Pak. Oke, Tiranopolis. Sudah ya. Terima kasih. Oke, sebentar. Oke. Tadi yang nulis swadaya. Siapa yang menemukan swadaya? Minta. Apa yang kamu ketahui tentang swadaya? Kalau baca di sini masyarakat swadaya itu maksudnya dia masih bergantung pada alam gitu. Oke, betul ya. Seperti tertera dalam PowerPoint bahwasanya masyarakat swadaya ini, jenis desa swadaya ini, masyarakatnya masih tergantung kepada alam. Ya, jadi ketergantungan betul ini. Seperti di Baduy, di mana masyarakat itu sangat ketergantungan gitu terhadap alam dari segi makanan, pakaian dan yang lainnya gitu, bergantung kepada alam. Nah, kemudian masyarakat dari jenis desa swadaya ini pola pikirnya masih tradisional tadi, melestarikan hal-hal yang berbau adat, mistis, percaya roh, leluhur dan lainnya. Nah, itu biasanya tergolong ke jenis desa swadaya. Yang selanjutnya swakarya. Tadi yang mencari swakarya siapa? Aku Pak. Minta, sepertinya minta lagi tadi. Swadaya saya tadi. Oh, kebalik. Ayo tahu gak swakarya apa? Nah, jadi desa swakarya ini desa yang ada di fase transisi. Jadi di karakteristik desa swakarya ini mengalami perubahan dari pola tradisional mulai ke pola modern. Jadi di mana hal-hal yang berbau pamali itu mulai tidak dipercayai. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian ada pemanfaatan keterampilan. Jadi di desa sebelumnya itu ada potensi tapi belum termanfaatkan, sedangkan di jenis desa swakarya ini termanfaatkan. Yang selanjutnya ada swasembada. Tadi siapa? Isti. Nah, swasembada ini merupakan salah satu desa, jenis desa yang sumber daya manusianya mulai maju, di mana pola pikirnya mulai ke arah perkotaan. Kemudian dalam penggunaan teknologi mulai dilibatkan di desa-desa tersebut. Seperti yang awalnya dari membajak sawah itu menggunakan kerbau, sekarang menggunakan traktor. Kemudian ada jenis-jenis perkotaan. Yang pertama polis, yaitu memiliki ukuran relatif kecil dan terbatas. Dan ini merupakan kota yang ada pengaruh agrarisnya, seperti Banjar ya contohnya. Nah, kemudian ada megapolis. Megapolis ini
kota metropolis yang menunjukkan fokus pada pengembangan sektor industri. Nah, jadi ini contohnya seperti di ibu kota, maksudnya Bandung, Surabaya, masuknya ke metropolis. Nah, kemudian ini ada metropolis, populasinya semakin padat, gitu ya. Contohnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok. tambah sekarang Punjur, Puncak, Cianjur. Ini mah gambarnya ya Tiranopolis. Tiranopolis ini desa kota, wilayah perkotaan yang mengalami kehancuran, betul. Nah, Jakarta itu bisa digolongkan ke Tiranopolis karena udah banyak kriminalitas dan lainnya seperti itu. Nah, kalian bertemu tetangga lebih mudah di desa atau di kota? Desa. Karena tadi ya kota itu ada introvert, individualisme. Nah, kemudian ini ada interaksi desa dan kota, di mana desa dan kota ini saling berkaitan, memiliki interaksi gitu, di mana desa membutuhkan kota, kota membutuhkan desa. Dan contohnya seperti Tasik membutuhkan sayuran dari Garut. Kemudian Garut membutuhkan alat-alat anyaman misalkan seperti boboko itu dari Tasikmalaya. Nah, interaksi desa dan kota ini penting ya buat kemajuan suatu wilayah, terutama tadi ya mengenai tata ruang wilayah agar tidak hanya maksimal tapi optimal. Paham kan bedanya maksimal dengan optimal? Nah, seperti itu penjelasan hari ini. Nah, ini dengan adanya interaksi desa kota, maka akan ada keterkaitan yang mampu dan saling mengisi untuk kemajuan pembangunan berkelanjutan. Nah, oke. Pematerian hari ini telah selesai karena Bapak tadi melihat yang paling aktif Miftah. Bapak mempunyai permen buat Miftah. Oke, diharapkan ya teman-teman semua bisa belajar lagi, bisa diperdalam lagi, dibaca di buku paketnya masing-masing. Apa yang telah disampaikan jangan dilupa. Di pertemuan selanjutnya Bapak akan ulas kembali. Nanti lembar pengisiannya dikumpulkan dan nanti bagian tidak memenuhi nilai, maka akan ada tugas tambahan. Oke. Karena teman-teman mau istirahat juga, terima kasih. Kita akhiri